Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Belajar Bareng HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya. Jadi kali ini kita akan coba belajar singkat ya Sobat Kreatif dalam pembuatan alat roll hollow manual. Kita coba sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya Sobat Kreatif yang pernah saya buat juga di channel ini. Karena untuk alat roll hollow kali ini lebih ke alat roll khusus anti slip ya, berbasic manual, lebih kebanyakan ditunjukkan untuk kerjaan pengerolan pada bahan stainless. Jadi kita coba mulai saja langsung ya dari langkah pertama. Langkah pertama di sini kita coba seperti biasa untuk membuat frame dasar rangka berbahan hollow 5x5 ketebalan 2 mm dengan ukuran frame disesuaikan dengan desain panjang 50 lebar 40. Selanjutnya pada frame dasar kita buat sekatan pembagi di center frame dengan bahan yang sama menggunakan double hollow. Jika sudah terjadi, kita buat kembali frame kedua mengikuti ukuran bagian dalam frame utama yang mempunyai ukuran 40x30. Kita selesaikan dengan cepat seperti pembuatan frame utama. Berikan juga sekatan pada center frame dengan satu baris sekatan. Bisa kita selesaikan dengan mudah. Selanjutnya kita siapkan beberapa potongan hollow yang sama sebagai penyangga atau tiang pada alatnya berbentuk persegi panjang ke atas. Ditempatkan di frame utama dengan garis tanda penempatan tiang berada di center frame utama. Penyangga persegi panjang berukuran 40x30 kita kuatkan yang jelas. Gabungan frame berhasil dibangun lengkapi dengan beberapa pemasangan kecil pada bagian dasar frame, penambahan potongan plat kecil pada sudut dan potongan plat berlobang pada center lebar framenya. Dan berhasil kita selesaikan. Buatkan beberapa penyangga di tiap sudut dengan bahan pipa dan as sebagai gerakan selaras naik turun pada kedua framenya. Alatnya hampir kita selesaikan dengan baik. Beberapa lahar pilau disiapkan, ditempatkan di titik frame kedua dan penyangga bagian samping. Berikan beberapa contoh pemasangan presisi pada lahar pilau dipasang dengan menggunakan baut.
Luar biasa sangat menyenangkan membuat alat ini dengan teratur. Persiapkan untuk rangkaian selanjutnya, 3 buah as berdiameter 25 mm disiapkan sesuai fungsi. 2 buah dilengkapi 2 gir rantai, 1 as tanpa gir sudah dibuatkan juga sepi pengunci pada bagian center asnya. Siapkan juga rantai penghubung gir. Luar biasanya semua bisa kita gabungkan semua dengan mudah. Bagian gir ditempatkan terbawah, bagian as dengan sepi pengunci ditempatkan teratas. Jangan lupa baut dikencangkan semuanya. Ada beberapa bagian yang kosong di alat ini, bisa dilihat beberapa perubahan pada ujung as. 2 buah as dibuat lubang pengunci untuk penempatan setir penggerak alatnya, berpikir dengan keras. 1 setir penggerak disiapkan di sini sesuai pengunci pada ujung asnya. Alat pun berfungsi dengan lancar, digerakkan manual dengan setir, berikan beberapa bantuan pada lubang gir untuk menghemat kerja keras pada pengerolan. Penambahan per penarik pada kedua frame akan membantu alat bekerja fleksibel. Uji kelenturan per dengan pompa pendorong di bagian bawah. Dan sangat sempurna, alatnya berhasil diselesaikan. Kita isi bagian kosong pada tiap as buat tampilan manis agar jadi penyemangat pada warna alatnya. Kekosongan pada bagian as lengkapi dengan beberapa pengunci berbahan plat bulat, berikan beberapa pencetak alur dengan dies matras, sesuaikan kebutuhan ukuran bahan roll, ditempatkan di sepi pengunci yang sudah disiapkan. Alat pun berhasil dibuat dan siap digunakan. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebih seperti itu belajar singkat yang bisa saya coba bagikan. Ada beberapa eksperimen pada pengerjaan alatnya dengan penambahan pemasangan gir rantai sebagai pembantu ya jika terjadinya slip ketika pengerolan. Kebanyakan terjadi ketika kita melakukan pengerolan berbahan licin seperti pada bahan stainless. Dan juga beberapa eksperimen kosakata pada penjelasan praktek yang tidak biasa saya bawa di channel ini ya. Untuk menjangkau seberapa jauh kerja keras pikiran pada kepekaan pendengaran juga penglihatan, untuk membangun dalam pikiran agar memicu imajinasi ya, agar terjadi struktur mandiri perakitan keseluruhan alatnya. Meskipun tanpa harus ada penjelasan secara merinci dari sebuah tayangan ya sobat kreatif, yang menurut saya sangat penting untuk belajar bertahap daya kerja otak agar cepat tanggap. Dan itulah kenapa tema kali ini saya lebih memasukkan ke kategori belajar cepat ya sobat kreatif. Sama halnya dengan kita membaca beberapa tulisan pesan dengan kosakata, acak, dan banyak kata yang disingkat atau dipotong, tapi kita masih bisa lancar membaca tanpa adanya keraguan ya. Itulah hebatnya orang Indonesia ya sobat kreatif. Semoga kita semua bisa jadi penerus next generasi orang-orang hebat dalam berpikir dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, di akhir sedikit poin yang bisa saya perjelas. Untuk agar bisa mandiri pada pembuatan atau apapun, berusahalah berpikir selangkah di depan ya sobat kreatif. Picu imajinasi kita agar jadi bayangan jelas dan logik ketika mendengarkan penjelasan dan ketika mengamati penglihatan dari praktek, agar tujuan arah selanjutnya bisa kita tebak ya, sesuai fungsikah, sesuai imajinasikah, masuk akal apa tidak yang kita lihat, ada beberapa ide yang perlu dikembangkan dari alat yang dipelajari atau tidak ya, semacam itu. Seperti itulah kurang lebihnya ya sobat kreatif. Ya meskipun daya kerja atau kecerdasan seseorang itu berbeda-beda, tapi insya Allah dengan metode belajar seperti ini semoga bisa mempercepat pemahaman. Dan saya pun dalam tahap belajar seperti itu karena saya sadar kecerdasan saya terbatas dan lambat ya dalam memahami sesuatu pekerjaan. Inilah yang saya sebut belajar bareng ya sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.